Gini teman-teman, kalau kita lihat dari pernyataan Pak dosen tersebut itu indikasinya sepertinya memang ada sesuatu. Jadi ini menimbulkan pertanyaan besar. Bukan hanya kita, bukan hanya netizen seluruh Indonesia. Tapi yang jelas seharusnya yang penasaran itu lingkungan sekitar gitu loh. Karena apa? Karena dia yang paham konteks permasalahan tersebut. Dan rumah itu mahal loh, harga segitu itu dan diberikan cuma-cuma. Nah, ada apa? Nah, itu pasti ada sesuatu gitu loh. Ya entah mungkin transaksi lain atau mungkin ada pekerja lain, kita tidak tahu. Intinya adalah itu pasti ada pertanyaan besar dan menimbulkan kejanggalan. Nah, kita bahas seperti si Sahara ini aja. Si Sahara ini kalau kita perhatikan memang benar-benar dia itu memang playing victimnya benar-benar kuat sekali. Dia itu memang benar-benar NPD. Jadi secara otomatis ya dia mampu untuk meyakinkan semua orang. Bahkan mungkin di antara kita itu banyak yang tertipu pada awalnya. Sebelum klarifikasi, sebelum pernyataan-pernyataan itu muncul dari pihak Pak dosen tersebut gitu loh. Jadi ya sekarang ini kita sudah bisa memandang dua sisi bahwa sesungguhnya kalau kita lihat memang kita ya, kalau kita misalkan menjadi tetangga ya seharusnya menjadi tetangga yang baik, kita bisa menghargai, menghormati. Toh pada kenyataannya sangat kelihatan sekali bahwa si Sahara ini selain mulutnya kasar, selain dia juga mendiskriminasi, dia juga tidak tahu diri, tidak tahu diuntung, tidak punya rasa terima kasih gitu loh. Dikasih hati minta jantung gitu loh. Jadi percuma kalau misalkan aku lihat baik sama orang seperti ini, pasti kita akan kecewa. Dan kemungkinan juga teman-teman ya RT RW atau mungkin lingkungan sekitar tuh memang teman dia atau mungkin golongan dia atau mungkin ya sama-sama mungkin orang Maduranya atau mungkin orang Medannya gitu ya. Ya setahu saya juga memang si suami Sahara ini, si Sofyan ini ya, itu ya salah satu ketua kan, ketua komunitas Madura lah. Jadi dia punya pengaruh. Jadi artinya apa? Bisa jadi dia memanfaatkan eh, jabatannya tersebut, pengaruhnya tersebut untuk mendiskriminasi si Pak dosen ini gitu loh. Nah, memang kalau kita lihat dari pernyataan Pak dosen sih memang ya indikasinya adalah karena apa? Karena Pak dosen ini kunci segala kunci. Jadi orang gimana ya kalau kita kalau kita tuh melihat orang terancam tuh gimana? Kan seperti orang kebakaran jenggot. Karena apa? Terancam. Terancam ya nasibnya gitu loh, terancam segala sesuatu yang dia sembunyikan itu nanti akan terbongkar. Jadi dia terus melakukan playing victim, hasut sana hasut sini, tipu sana tipu sini. Akhirnya kan bagaimana caranya eh, orang tersebut itu kalau bisa hilang dan jauh pergi kan gitu. Nah, makanya playing victim ini selalu dilakukan oleh si Sahara ini gitu loh. Dan ini kalau kita lihat permasalahan ini, kasus ini sepertinya kok tidak sesederhana itu. Karena apa, sudah merambah kemana-mana ini, merambah ke berbagai macam ini, berbagai penjuru macam-macam ini gitu loh. Bahkan malah teman-teman banyak yang bilang nanti bisa Madura, jadi Madura kedua, Sampit kedua. Lah ini kan sudah mengarah ke sukuisme ini. Jadi bisa jadi kan suku Jawa dengan suku Madura bisa geseh. Bisa jadi ke suku Medan ya. Jadi intinya adalah ini sudah tidak sehat lagi. Dan menurut saya lebih tepatnya sih seperti Pak dosen ini mengambil jalur hukum agar mendapatkan perlindungan hukum gitu. Karena apa? Karena menurut saya si Pak dosen ini terancam sekali gitu loh. Soalnya para pembenci-pembenci ini yang merasa takut ini indikasinya ya
kebohongannya terbongkar, ya ini nanti akan melukai dia dan keluarganya gitu loh. Jadi ini walaupun nanti lurah turun, camat turun, RT RW turun, itu sepertinya sangat susah dan sulit gitu loh. Dan lebih tepatnya sepertinya di jalur meja hijau saja. Salah satu harus ada yang terpenjara, atau mungkin salah satu harus ada yang keluar dari lingkungan tersebut. Kalau bisa dua-duanya. Kalau menurut saya seharusnya sih ya si Sofyan ini sama si Sahara ini pulang kampung ke negaranya sana, ke Madura atau ke Medan sana. Seharusnya dia lebih tahu diri lah. Eh, Bagaimana adabnya orang menumpang, bagaimana adabnya orang nyewa, bagaimana adabnya orang itu merantau, gitu loh. Artinya ya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, gitu loh. Jadi ini aneh sekali ini sebenarnya kasus ini, gitu loh. Pendatang tapi seolah-olah merasa pribumi, kan seolah-olah seperti itu ya, persis seperti Yaman seperti Baalwi, persis sama sekali Israel, persis gitu loh. Jadi coba teman-teman tambahi apa yang harus dilakukan Pak Mim ini, Pak dosen ini, agar dia itu ya aman gitu loh. Soalnya kalau aku lihat banyak sekali ini teman-teman, jadi bukan sederhana itu, tidak sesederhana itu kasus ini gitu loh. Ini mengancam ya keselamatan Pak dosen tersebut gitu loh. Karena apa? Karena dia kunci segala kunci. Oke?